Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jovita Husain, mahasiswi program studi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rangkuman materi yang telah kita pelajari dalam mata kuliah Geologi Struktur sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester. Nah, geologi struktur merupakan dasar yang sangat penting dalam dunia pertambangan karena membantu kita memahami bagaimana batuan mengalami deformasi, bagaimana struktur-struktur geologi terbentuk, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kestabilan lereng, jalur eksplorasi, dan distribusi endapan mineral. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep-konsep utama seperti lipatan, sesar, dan rekahan, serta bagaimana penerapannya dalam bidang pertambangan. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail, kita harus mengetahui dulu apa itu geologi struktur. Seperti yang telah saya ucapkan bahwa geologi struktur merupakan ilmu geologi yang mempelajari bentuk, orientasi, dan deformasi batuan pada awal taji. Geologi struktur juga mempunyai tujuan, di mana tujuannya adalah untuk memahami proses tektonik yang menyebabkan perubahan struktur batuan. Pada analisis ini membantu dalam mengetahui sejarah geologi serta potensi sumber daya alam seperti minyak, dan gas, dan mineral. Kita masuk ke pembahasan gaya dan tegangan dalam batuan. Di sini ada tegangan. Tegangan ini ada kompresi di mana gaya menekan batuan dari dua arah berlawanan yang menyebabkan pemendekan. Yang selanjutnya ada ekstensi, gaya menarik batuan yang menyebabkan pemanjangan atau peregangan. Yang ketiga ada geser, di mana gaya menggeser bagian batuan yang menyebabkan bagian atas dan bawah bergeser ke arah yang berlawanan. Yang kedua yaitu regangan atau strain, di mana respon batuan terhadap stres ada 3 tipe. Yang pertama yaitu elastis, bentuk kembali semula setelah tegangan dilepas. Yang kedua yaitu plastis, perubahan permanen tanpa patah. Yang ketiga brittle atau patah, batuan pecah retak jika tegangan melebihi batas elastis. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu jenis deformasi batuan. Di sini ada elastis, sementara tidak menyebabkan kerusakan permanen. Yang ketiga ini batuan berubah secara permanen atau disebut brittle. Batuan ini mengalami retak atau patah. Nah, selanjutnya tuh kita masuk ke pembahasan terkait struktur primer dan struktur sekunder. Nah, struktur primer ini struktur yang terbentuk pada saat batuan terdeposit atau membeku. Ini juga terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada perlapisan atau bedding, lapisan horizontal hasil pengendapan. Yang kedua ada laminasi, lapisan halus lebih tipis dari bedding. Yang ketiga ada grade bedding, di mana ukuran butir menurun dari bawah ke atas. Dan yang terakhir ada ripple marks, pola seperti gelombang kecil akibat arus air atau angin. Nah, selanjutnya itu ada struktur sekunder, di mana ini struktur hasil deformasi plastis akibat tekanan. Ini ada 3 juga, ada anticline, lapisan melengkung ke atas, batuan tua di tengah. Ada syncline, lapisan melengkung ke bawah, batuan muda di tengah. Dan komponen pentingnya itu ada sumbu lipatan atau garis sepanjang puncak atau palung lipatan, ada bidang aksial, bidang imajiner membagi lipatan menjadi 2, dan yang terakhir itu ada plunge, yaitu kemiringan sumbu lipatan. Nah, struktur sekunder ini dibagi menjadi beberapa, ada sesar atau fault, retakan dengan pergeseran batuan, di mana ada retakan normal, blok turun akibat ekstensi atau penarikan. Ada reverse, blok naik akibat kompresi. Ada juga thrust, sesar naik dengan sudut kemiringan kurang dari 30 derajat. Nah, struktur ini itu bisa satu arah atau berpola seperti kolom basalt. Pada pertemuan kemarin kita juga membahas terkait penentuan orientasi struktur digunakan untuk memetakan posisi struktur geologi. Ada strike atau arah perpotongan bidang geologi dengan bidang horizontal yang dinyatakan dalam derajat, serta ada dip, yaitu sudut kemiringan dan arah bidang batuan terhadap horizontal. Nah, di situ juga menyinggung terkait dengan alat yang digunakan, di mana yaitu kompas geologi, dan setelah saya searching itu ternyata ada namanya clinometer. Setelah kita pahami apa itu geologi struktur, ternyata dalam studi geologi struktur ini bermanfaat untuk eksplorasi sumber daya alam, di mana untuk menentukan lokasi minyak, gas, serta mineral.
Dengan mempelajari ini, kita juga memahami sejarah geologi, di mana kita dapat memahami bagaimana pergerakan lempeng dan bagaimana suatu wilayah itu terbentuk. Nah, yang terakhir itu mengapa sih kita perlu mempelajari geologi struktur sedangkan kita adalah mahasiswa pertambangan. Nah, dengan mempelajari geologi struktur ini dapat memberikan informasi penting tentang lokasi dan bentuk cadangan mineral atau bahan tambang lainnya. Dengan memahami struktur geologi, tim eksplorasi dapat mengetahui di mana kemungkinan besar deposit mineral atau sumber daya lainnya tersembunyi. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita pelajari, ada struktur-struktur geologi. Di sini itu struktur-struktur geologi harus kita perhatikan. Karena apa? Struktur seperti lipatan, patahan, atau intrusi dapat mengontrol lokasi dan konsentrasi bahan tambang. Misalnya, endapan biji besi atau emas seringkali ditemukan di sepanjang jalur patahan atau di dalam zona lipatan. Distribusi dan orientasi. Studi terhadap orientasi lapisan batuan seperti kemiringan dan arah lapisan dapat menunjukkan bagaimana bahan tambang terdistribusi di bawah permukaan. Hal ini membantu dalam merencanakan lokasi pengeboran dan penggalian yang lebih efektif. Nah, dengan mempelajari struktur geologi, kita juga dapat menjadikan ini sebagai kontrol geologi, di mana proses tektonik dan deformasi batuan yang membentuk lipatan, patahan, dan intrusi ini juga dapat menentukan bagaimana biji mineral terakumulasi yang sangat penting dalam eksplorasi mineral. Nah, selanjutnya itu ada gunanya juga di identifikasi dan karakterisasi deposit mineral. Struktur geologi seperti lipatan, patahan, dan intrusi magma dapat mempengaruhi jenis dan distribusi mineral yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, memahami struktur ini memungkinkan geolog untuk mengidentifikasi dan menilai deposit mineral dengan lebih akurat. Contohnya seperti ini, deposit epigenetik. Di mana ini kan deposit mineral yang terbentuk akibat proses geologi setelah batuan terbentuk. Misalnya, biji emas yang terdeposit di sepanjang patahan. Ada juga deposit sedimenter. Beberapa deposit mineral seperti batu bara dapat terbentuk di cekungan atau deformasi sedimen yang dipengaruhi oleh struktur geologi yang ada. Dan yang terakhir mungkin deposit magmatik seperti nikel, tembaga, dan lainnya sering ditemukan dalam batuan beku yang dipengaruhi oleh intrusi magma dan tektonik. Dalam bidang perencanaan dan pengelolaan tambang juga studi geologi struktur sangat penting. Mengapa? Untuk perencanaan tambang, di mana termasuk dalam menentukan cara terbaik untuk mengekstraksi sumber daya alam. Beberapa pertimbangan yang dilakukan itu ada pemilihan metode penambangan. Jika deposit mineral terletak pada struktur lipatan yang dalam atau di sepanjang patahan besar, pemilihan metode pertambangan terbuka atau bawah tanah sangat tergantung pada pemahaman struktur geologi. Ada juga stabilitas lereng pada tambangan terbuka. Stabilitas lereng ini sangat dipengaruhi oleh struktur geologi seperti lipatan, patahan, dan kekuatan batuan bisa menyebabkan longsoran yang berbahaya bagi pekerja dan peralatan tambang. Oleh karena itu, pengetahuan geologi struktur membantu dalam merencanakan desain lereng yang aman. Selanjutnya pada perencanaan pengeboran. Dengan mengetahui orientasi dan bentuk struktur geologi, ahli geologi dapat merencanakan titik pengeboran dengan lebih efisien untuk mengidentifikasi lokasi biji yang optimal. Sebagai penutup, dapat kita ambil hikmah dari pemahaman mengenai geologi struktur bahwa setiap lapisan batuan yang terbentuk di bawah permukaan bumi bukan hanya sekedar proses alamiah, tetapi juga cerminan dari ketahanan, perubahan, dan adaptasi terhadap tekanan yang ada. Begitu pula dalam kehidupan, setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan diri. Sebagai mahasiswa, kita dihadapkan pada proses pembelajaran yang berkesinambungan untuk menjawab tantangan zaman. Seperti halnya dalam dunia geologi, kita harus tetap mencari dan menggali potensi terbaik dalam diri kita. Untuk itu, mari kita tegakkan semangat integritas dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang cerdas dan berdaya saing, menjadi mahasiswa yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing. Terima kasih.